Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetya Pangestuwartoyo dari kelas Prodi Desain Interior dengan NIM 21124180023 dari kelas B. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari matkul Desain Aksesoris 1 dengan tema kitchenware. Baik, pada slide pertama ini ada problem statement. Cutlery rack bisa dikatakan cukup penting untuk sebuah kitchenware atau peralatan dapur. Alat ini digunakan untuk menyimpan alat makan atau alat memasak seperti sendok, garpu, pisau, spatula, dan lain-lain. Namun seringkali para pengguna dapur, terutama di rumah tangga ya, yang mengesampingkan alat tersebut. Mereka hanya meletakkannya di rak piring atau tempat terbuka seperti itu. Padahal justru alat makan tersebut yang seharusnya dijaga kebersihan dan kehigienisannya. Dan juga cutlery rack yang dijual di pasaran itu saya rasa desainnya yang monoton ya, sehingga para pengguna dapur ini mungkin kurang tertarik untuk membelinya. Nah, pada desain aksesoris ini saya mendesain sebuah cutlery rack dengan penyimpanan yang cukup besar dan desain yang sekiranya sudah disesuaikan dengan mengacu pada kebiasaan rata-rata pengguna. Slide berikutnya ada introduction atau deskripsi untuk cutlery rack itu sendiri ya. Jadi cutlery rack atau rak penyimpanan yang diperuntukkan untuk alat makan ini sebenarnya bisa lebih fleksibel, yang artinya ia dapat menyimpan tidak hanya alat makan saja. Alat ini dapat menyimpan alat memasak juga seperti spatula, pisau, alat penggorengan, dan lain-lain yang sebagainya, yang sekiranya memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda. Alat cutlery rack diciptakan juga untuk memudahkan kegiatan ketika ingin menyimpan atau mengambil sesuatu, sehingga jika kita memerlukan barang tersebut kita tidak perlu mencari lagi. Untuk menyimpan barang tersebut kita juga harus memperhatikan tata letak, misalnya kebersihan, suhu, dan lain-lain, sehingga tidak justru menyulitkan dan agar alat juga tidak mudah rusak. Meskipun dapur merupakan ruang dinamis yang penting, dapur juga merupakan salah satunya yang juga menghadirkan resiko terkait kebersihan. Kutipan dari Wills dan ASPD. Ya, masuk pada konsep desain. Desain aksesoris cutlery rack ini berkonsep rumah arsitektur bergaya Jepang bernama Minka. Jadi mengapa saya memilih Minka? Karena menurut saya Minka ini memiliki desain yang klasik dan minimalis, yang mana itu membuat produk saya ini membuatnya terkesan sederhana namun fungsional. Desain yang terinspirasi oleh partisi atau pintu geser yang bernama shoji merupakan panel dari rangka kayu berlapis kertas transparan. Shoji ini berfungsi sebagai pintu geser atau sebagai partisi atau jendela ya. Minka yang artinya rumah layar ini adalah rumah pedesaan Jepang yang dibangun secara tradisional dengan bahan sederhana seperti kayu, bambu, tanah, dan jerami. Mungkin kalau sekarang ada beberapa Minka yang sudah dimodernisasi oleh Jepang. Oke, masuk ke moodboardnya ya. Di sini saya tidak banyak menggunakan warna, hanya 4 warna ini saja seperti pada gambar ini. Lalu saya tidak banyak menggunakan material, hanya sebagian besar didominasi oleh kayu. Dan saya juga memberikan sedikit aksen lengkung di sini karena seperti yang dilihat di sini Minka itu sebagian besar dia hanya mengkotak-kotak ya, jadi saya memberikan sedikit variasi di sini. Lalu berikutnya ada atap Minka ya, saya juga memberikan kesan atap di sini, ada desain ini.
Yang terakhir ada shoji tadi, atau partisi atau pintu Jepang ya. Masuk pada skematik desain. Ini merupakan model 3D yang sudah saya buat untuk alternatif 1. Ini merupakan alternatif yang terpilih ya, model yang terpilih. Lalu bisa dilihat di sini sebagian besar dia didominasi oleh bahan kayu. Mungkin hanya akrilik ini saja yang berbeda. Lalu seperti yang saya bilang tadi, ada sedikit aksen lengkung di sini dan ada kesan atap rumah ya, tutup seperti tutup ini. Lalu bagian bawahnya terdapat ornamen shoji tadi ya, ciri khas Jepang. Ini merupakan gambar kerjanya. Yep, lalu skematik desain untuk alternatif kedua. Ini model 3D nya ya. Di sini saya juga tidak banyak menggunakan bahan, hanya kayu dan aluminium saja. Pada alternatif kedua ini saya justru menggunakan banyak kesan lengkung, berkebalikan dengan yang awal tadi. Saya juga menggunakan sekat pemisah di sini. Ini juga gambar kerjanya. Ya, kemudian ke slide berikutnya, yaitu perspektif final 3D. Ini tadi alternatif pertama ya yang terpilih. Di sini saya menggunakan gelas sebagai perbandingan saja. Saya membuka tutup untuk memperlihatkan bahwa ini dapat dibuka. Oke. Slide berikutnya ada gambar kerja. Di sini saya menggunakan skala 1:5 ya. Ukuran kertasnya A3. Ya, mungkin itu saja presentasi dari hasil tugas pada desain aksesoris kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.